Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Asa, seneng banget nih bisa nemenin lagi. Betul, kita lanjut lagi ya, ngulik kisah inspiratif Bapak Wardiasa. Kali ini kita fokus ke masa-masa kuliah beliau di UGM, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Iya, masa pembentukan yang ternyata, wah, penuh warna banget ya. Siapa sangka kan perjalanan beliau di Kampus Biru itu nggak semulus jalan tol loh. Bener banget. Ada belokannya, ada tanjakannya juga. Tapi justru lika-liku ini nih yang kayaknya ikut ngebentuk beliau jadi tokoh penting nanti di industri kimia nasional. Iya kan, pernah jadi Dirjen Industri Kimia Dasar, terus dirut perusahaan pupuk besar juga, luar biasa. Oke, mari kita telusuri jejaknya. Siap. Jadi gimana nih awalnya? Oke, jadi kita mulai dari langkah pertama beliau di UGM ya, itu tahun 1956. Beliau masuknya ke Fakultas Kedokteran. Oh, kedokteran dulu ya. Iya, alasannya sih mulia ya, waktu itu kan Indonesia baru merdeka, jadi butuh banyak banget dokter. Pas juga beliau suka kimia dasar sama biologi waktu SMA. Klop dong ya sama minatnya. Tapi perjuangannya gimana tuh? Katanya nggak mudah ya. Nah, ini dia. Perjuangannya itu dimulai bahkan sebelum kuliahnya mulai, Sobat Asa. Bayangin, jam 4 pagi. Wah, pagi banget. Udah harus gowes sepeda dari kosnya di daerah Poroginanti, itu lumayan jauh loh di selatan Jogja. Ke kampusnya di Ngasem, dekat keraton. Itu berapa lama naik sepedanya? Sekitar 45 menit lah, ngebut itu. Astaga, tiap hari gitu? Iya, perjuangan fisik banget kan sebelum mikir pelajaran. Sampai kampus pun, seringnya kebagian duduk di belakang. Kalah cepet ya? Kalah cepat sama mahasiswa yang ya mungkin berpunya gitu ya, naik motor, atau yang kosnya deket kampus. Padahal kuliahnya. Nah, padahal kuliah semester 1 itu digabung di aula besar, ratusan mahasiswa, dan tanpa sound system. Waduh, kebayang susahnya dengar dosen dari belakang. Pasti nggak jelas ya? Jelas gak nyaman, kata beliau sendiri, kuliah jadi tidak nyaman gitu, rasanya sia-sia. Bertahan berapa lama tuh di kedokteran? 3 bulan aja akhirnya, beliau memutuskan cukup sudah gitu. Wah, singkat juga ya. Terus gimana? Langsung pindah? Sempat kepikiran mau masuk Akademi Militer Nasional, AMN, di Magelang. Lagi ngetren kan waktu itu? Oh iya, AMN ya. Tapi beliau agak minder gitu. Soalnya pernah gagal tes kesehatan waktu mau masuk SGB-SGD dulu. Jadi khawatir tes AMN lebih ketat. Oke, masuk akal sih khawatirnya. Terus inspirasinya dari mana dong buat pilihan selanjutnya? Akhirnya inspirasi datang dari idola beliau, Bung Karno. Kan Bung Karno seorang insinyur. Nah, itu dia. Ada kendala bahasa ternyata. Sebagian mata kuliah di ITB waktu itu masih pakai bahasa Belanda. Oh gitu ya. Beliau nggak bisa bahasa Belanda? Nggak menguasai. Jadi pilihannya jatuh ke Fakultas Teknik UGM, jurusan Teknik Kimia. Pas banget sama pelajaran favoritnya di SMA. Cocok ya. Dan katanya pindah jurusan zaman itu. Gampang. Kata Pak Wardiasa gitu, pindah jurusan antar fakultas zaman itu relatif mudah. Nggak serumit sekarang mungkin ya. Oke. Tapi bukan cuma karena suka pelajarannya atau Bung Karno kan? Ada alasan lain? Betul. Ada satu magnet kuat lagi nih di Teknik Kimia UGM waktu itu. Ada iming-iming ikatan dinas. Nah, ikatan dinas itu semacam beasiswa ya? Iya, semacam beasiswa dari pemerintah. Syaratnya, nilai rata-rata harus di atas 7. Kalau dapet, nanti setelah lulus wajib kerja untuk negara. Wah, ini jadi tantangan sekaligus peluang ya. Biar bisa kuliah tanpa minta kiriman orang tua terus. Persis, motivasi ganda jadinya, minat akademis plus kebutuhan finansial. Beliau jadi terpacu belajar keras. Dan hasilnya, dapat nggak ikatan dinasnya? Dapat. Alhamdulillah, beliau berhasil dapat ikatan dinas itu. Keren banget kan? Jadi mandiri secara finansial sejak kuliah. Keren banget. Ini bukti ya, tantangan bisa jadi peluang emas kalau kita hadapi dengan tekad. Setuju. Nah, kuliah di Teknik Kimia ini jadi jauh lebih dinikmati beliau. Kampusnya waktu itu di JETIS, Jogja Utara. Lebih nyaman ya berarti? Iya, terus karena nilainya bagus, di tingkat 2, beliau diangkat jadi asisten dosen praktikum. Wah, nambah penghasilan lagi dong. Betul, kata beliau sambil ketawa gitu. Selain dari ikatan dinas, dapat uang juga dari jadi asisten. Saya mulai berani pacaran. Ada bonusnya ternyata ya. Selain akademis, gimana kegiatan lain? Aktif organisasi juga nggak? Aktif juga.
Beliau gabung Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, JMNI. Oh, JMNI ya? Iya, tapi awalnya alasannya praktis banget loh. Biar gampang dapat diktat kuliah katanya. Pragmatis sekali ya awalnya. Iya, tapi dari situ terus berkembang jadi aktivis. Aktif di bidang pendidikan JMNI, terus juga di Senat Mahasiswa. Di situ beliau belajar leadership sama manajemen. Wah, lengkap ya pengalamannya. Akademis jalan, organisasi juga. Banget. Nah, semua aktivitas padat ini dijalani sampai beliau lulus tingkat doktoral I Teknik Kimia. Itu sekitar tahun 1960. Doktoral I itu sebelum insinyur penuh ya zaman dulu. Iya, kayaknya begitu tahapannya waktu itu. Nah, pas udah lulus tahap itu muncul pengumuman menarik. Ada tawaran studi ke Kanada lewat Colombo Plan. Colombo Plan, itu program kerjasama pembangunan ya? Betul, antar negara Asia Pasifik fokusnya ke SDM. Yang menarik nih Sobat Asa, Pak Wardiasa itu ngaku nggak pernah kepikiran sama sekali buat sekolah ke luar negeri. Oh iya, kenapa gitu? Bahasa Inggrisnya katanya pas-pasan, jadi nggak pede mungkin ya. Tapi entah kenapa, ada dorongan kuat aja dari dalam diri buat daftar. Kayak intuisi gitu mungkin ya. Wah, ini menarik nih, ngikutin kata hati gitu ya. Iya, dan ternyata Sobat Asa, dorongan itu bawa hasil luar biasa. Anak desa dari Muntung ini lolos seleksi. Serius, keren banget. Iya, beliau jadi satu dari 3 mahasiswa Indonesia yang berangkat ke Kanada tahun 1960 lewat Colombo Plan itu. Ini langkah awal beliau melanglang buana dimulai dari UGM. Sungguh perjalanan yang, wah, menginspirasi banget ya di UGM. Dari perjuangan awal di kedokteran, terus nemuin passion sama motivasi kuat di teknik kimia. Sampai akhirnya dapat kesempatan emas ke panggung dunia gitu ya. Iya. Kombinasi antara kerja keras, adaptasi, sama keberanian nangkep peluang. Luar biasa sih. Betul banget. Kisahnya ini ngingetin kita ya, Sobat Asa. Kadang jalan yang kita pilih pertama, itu mungkin bukan yang terbaik buat kita. Tapi keberanian buat berubah arah, buat belok, terus jeli ngeliat peluang baru, itu bisa bawa kita ke tempat yang nggak terduga sama sekali. Benar. Bahkan peluang yang didorong kebutuhan praktis, kayak ikatan dinas tadi ya, bisa jadi pintu pembuka. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan kita nih Sobat Asa. Seberapa sering sih kita ngebiarin rasa minder, kayak keraguan Pak Wardiasa soal tes AMN tadi, Atau keterbatasan yang kita rasain. menghalangi kita buat mencoba meraih peluang. Padahal bisa jadi, itu titik balik hidup kita kan? Pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan. Oke di Sobat Asa. Nah, jangan kemana-mana dulu ya Sobat Asa, tetaplah bersama kami, karena kami pasti akan hadir lagi dengan topik-topik yang lebih unik dan menarik pastinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.